Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, ini ada kompak, sangat kompak ya guys ya. Yang dimana kemarin kita lihat Saiful Mujani resmi dilaporkan polisi. Lah, dongol mati guys. Ada video yang menyatakan kalau ingin aman, tentram, iya, turun ke jalan dan mengkudeta Pak Prabowo. Oh alah kadrun. Kejan wong sih kepriwe guys ya nang otake ya guys. Pelintang begitu temenan ya gede guys ya. Karena apa? Ya, Presiden Prabowo lulus dalam pemilihan umum. Berarti sah gue ya guys ya. Terus yang terbaru lagi, Mas Wapres Gibran. Sudah saya katakan, aja nyentil, aja nyenggol Mas Gibran. Mas Gibran gue beda karo Pak Jokowi. Pak Jokowi gue menang baik, guys ya. Tapi kalau Mas Gibran ya dibalas sentilan kepada siapa? Kepada Deddy Sitorus yang katanya menyuruh Gibran untuk berkantor di IKN ya guys ya, ditantang balik. Dan pidato yang luar biasa dari Pak Jokowi yang sedikit menyentil lah, Rika paham. Plus apa guys, Teddy Indrajaya. Waduh, Pak Teddy guys, sekretaris kabinet guys, sekretaris presiden kok kabinet lah, malah membuat rakyat Indonesia semakin tentram. Yang bilang kemarin chaos ya guys ya, dengan tenang, dengan santai, Teddy Indrajaya menyebut tenang, berita itu salah ya guys. Ini keren ini ya. Plus yang terakhir ada Presiden Prabowo dengan jangan pidatonya yang luar biasa bikin saya merinding ya guys ya. Sekaligus ini pidato menurut saya untuk para pembenci yang ingin menggulingkan Pak Prabowo. Karena apa? Dengan cara apa lagi dia bilang seperti itu ya guys ya. Korupsi diratakan, kok pengen digulingkan? Aduh, kita priwe. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Tantangan Deddy Sitorus kepada Pak Wakil Presiden untuk menetap di ibu kota negara IKN dijawab kontan oleh Pak Gibran. Nah ini link beritanya. Nah sekarang kau kemasi barang-barangmu dan kau minta izin lah sama makmu itu. Ya, walaupun kau nggak cerdas-cerdas amat, minimal kau bisa berguna lah sedikit di IKN. Nah segeralah kau berangkat sekarang. Jangan cuma omong doang. Wembok, sudah saya katakan, Gibran itu berbeda dengan Pak Jokowi, guys ya. Pak Jokowi menang. Nah, Gibran, ya pasti akan ada sentilan-sentilan kecil ya, guys. Lawan konstitusi. Iya, lawan konstitusi. Sah untuk di-impeach. Yang bisa menurunkan Prabowo ya turun ke jalan. Tapi masyarakat sipil juga lemah, Profesor, karena disiram, yang prestis, yang tidak dibeli. Ya faktanya seperti itu, tapi Anda nggak bisa berharap sama DPR untuk ngurusin ini. Nggak bisa juga berharap pada pemilu 2029. Karena apa? Ya pemilunya sudah otokratik. Apa yang bisa kita harapkan? Iya guys, kepriwe ge wong-wong kayak ge kepriwe ge, hah? Pelintang orang ge guys, kenapa dunia dipelintang ya guys? Apa maning merenggie guys dalam mestinya ya harusnya usulan dari beberapa pihak didengarkan. Saya surprise mantan wakil presiden Yusuf Kala menyarankan lebih baik opsi menaikkan BBM. Saya bingung, baru kali ini ketika BBM tidak naik, mereka protes rame-rame loh. Apakah mereka sakit jiwa berjamaah gitu loh, sehingga harus melawan namanya kebijakan Prabowo yang pro rakyat ini? Cari tahu itu.
Dalam situasi geopolitik global yang memanas, banyak negara memilih menaikkan harga BBM-nya untuk menyesuaikan tekanan fiskal. Tetapi Indonesia mengambil jalan yang berbeda. Presiden Prabowo memilih menahan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, sambil merancang paket kebijakan yang lebih komprehensif. Transformasi budaya kerja nasional, efisiensi anggaran, dan penataan konsumsi energi. Pesan utamanya jelas, masyarakat tetap tenang, no panic buying, dan stok BBM aman. Kebijakan seperti ini mungkin tidak populer di mata teknokrat ekonomi yang hanya menghitung dampak fiskal secara linier. Tetapi kebijakan ini jelas populer di rumah tangga rakyat karena rakyat tidak hidup di dalam tabel fiskal. Namun yang membuat kebijakan ini berkelas adalah pemerintah tidak hanya fokus mengutak-atik subsidi. Pemerintah memulai koreksi dari dalam tubuh negara sendiri. ASN diberlakukan WFH 1 hari per minggu setiap Jumat. Kendaraan dinas dibatasi maksimal 50%. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50%. Dan luar negeri 70%. Sektor-sektor strategis seperti kesehatan, keamanan, industri, energi, air, bahan pokok, logistik, transportasi, dan keuangan tetap berjalan normal. Jadi ini bukan kebijakan yang memperlambat ekonomi, tetapi memastikan ekonomi berjalan dengan bijak. Kebijakan WFH diperkirakan menghemat 6,2 triliun rupiah untuk APBN dari kompensasi BBM. Dari sisi belanja BBM masyarakat, potensi penghematannya juga mencapai 59 triliun rupiah. Refocusing anggaran kementerian dan lembaga diperkirakan memberi ruang fiskal sekitar 121,2 triliun rupiah sampai 130,2 triliun rupiah. Program MBG yang difokuskan hanya 5 hari per minggu juga berpotensi menghemat sekitar 25 triliun rupiah. Lalu mulai 1 Juli 2026, implementasi B50 diperkirakan menghemat penggunaan BBM fosil sebesar 4 juta kiloliter dengan nilai efisiensi sebesar 48 triliun rupiah. Kali ini, sawit menyelamatkan karena sawit menjadi feedstock penting bagi biodiesel B50 dan memperkuat jalan Indonesia menuju kemandirian energi. Pemerintah sedang menciptakan ruang fiskal melalui efisiensi birokrasi, penataan belanja negara, penghematan energi, dan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per hari untuk kendaraan non-umum. Inilah yang saya sebut sebagai pendekatan kelas begawan. Karena kepemimpinan yang matang bukan hanya tentang berani mengambil keputusan, tetapi juga mampu melihat persoalan secara utuh, menjaga rakyat dari guncangan jangka pendek, sambil merapikan negara untuk ketahanan jangka menengah dan panjang. Karena itu publik harus berani mengatakan big no terhadap narasi, informasi, dan ajakan yang memecah belah bangsa. Kita boleh berbeda pandangan tentang kebijakan, bahkan berbeda pilihan politik. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita harus ingat bahwa kita semua itu bersaudara. Kita semua satu. Jangan beri ruang sedikit pun bagi perpecahan bangsa. Insya Allah, saya seperti Forum Ulama dan Habaib itu berdiri di belakangnya Pak Prabowo. Amin, amin. Terima kasih. Ya, cuman jangan mundur. Ya, terus. Kalau ini mundur, hancur gitu. hancur kita. Karena negara. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possess. Jangan malah menakut-nakuti nanti dua tiga. We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stops. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik, saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya, pertama saya minta maaf, mau luruskan. Itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya
terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan Lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Ya. Saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Cos, guys. Hormat, guys. Mantap, ya guys. Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, para pembenci, lihat ini. Bagaimana ketulusan hati Presiden Prabowo, ya guys ya. Yang kalian ingin lakukan, yang katanya ada, makar-makaran, ya guys ya. Larika pengen presiden sing kayak ngapa? Sing bisa diatur nang rika-rika apa kepriwe? Walah nek pengen kayak gue, ya lu nggak aja nang Indonesia, ya guys. Karena apa? Di negara Indonesia itu ada aturan hukum dan juga ya pendiri-pendiri kita pengen negara kita maju, bukan hancur, ya guys. Jangan. Walaupun kalian jangan pembenci ke hati wis bosok, ya guys ya, tapi ya nang kepremaning, ya guys. Saya Mujani, gue Rika wis dilaporkan polisi, kok ngucap kayak gimana jangan pengen pelintang apa kepriwe Rika. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam langkah dan tekad yang satu. Jokowi, Bapak bangsa sejati, pemimpin rakyat, hati nurani.
Laker Majenang ciptakan lagunya, menjaga bangsa lewat konten kebenaran, melawan dusta, menyuarakan harapan. Oh, mereka putra terbaik Indonesia, tak akan pernah terpisah selamanya. Bersatu untuk negeri tercinta, menuju adil, makmur, sejahtera. Suara rakyat kami, YouTuber Nusantara. Laker Majenang, pembela fakta, dengan konten yang nyata dan jujur. Kami berdiri demi konten yang benar, bukan soal kuasa atau nama, tapi demi tanah air tercinta. Bersatu dalam langkah bersama, demi Indonesia selamanya. Mereka putra terbaik Indonesia, lanjutkan mimpi, wujudkan cita. Joko